Thank you Jesus. Sungguh kami terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Jesus. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
future has to offer me. But all I know is, Lord, that you're always there for me to count on. At times the tears are falling from my eyes, never seem to dry away. But then you tell me, Lord, that in time things will be just beautiful. Lord, you're my guide, shine your light on me, teach me of your ways, let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high, for you are the wind beneath my wings. The tears falling from my eyes never seem to dry away. But then you tell me, Lord, that
beautiful. Lord, you're my guide. Shine your light on me. Teach me of your ways. Let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high. For you are the wind beneath my wing. At times I might fall, and it takes me a while to get up. It might hurt me bad, but I'll be one step further. Lord, you're my guide. Shine your light on me. Teach me of your ways. Let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high. For you are the wind beneath my wings. Lord, you're my guide. Shine your light on me. Teach me of your ways. Let your will be done. Though the world may seem so scary, Lord, I know you lift me high. For you are the wind beneath my wings. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi merupakan hasil dari keputusan, usaha yang disengaja dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Kiranya kita mengalami progres di tahun ini, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita juga mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sejalan dengan visi FGCC to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, senang bisa bertemu kembali di ibadah Fresh Combine Service pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Saya Gloria dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan news. Dan sebelumnya saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, we are so glad to have you here. Dan bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir, bisa langsung isi form di link bit.ly/welcome to FGCC ataupun link yang tertera di description box di bawah ini untuk menyambut jemaat baru sekalian secara personal. Dan bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang belum tertanam dalam suatu komunitas atau mendengar apa itu Freshcom, jadi Freshcom adalah komunitas kecil di FGCC di mana setiap minggunya kita bisa sharing bersama, berkumpul bersama, dan pastinya akan seru banget. Dan Freshcom masih sementara diadakan secara online, dan bagi jemaat yang ingin join Freshcom bisa langsung isi link yang sama, yaitu bit.ly/welcome to FGCC, dan linknya juga tertera di description box di bawah ini. Dan bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang memiliki
pertanyaan seputar FGCC ataupun Freshcom bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk membuka aplikasi online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat bisa transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan yang gedung, jemaat juga bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia ataupun prefer untuk transfer melalui Bank Indonesia bisa langsung juga transfer ke account Bank BNI. Dan nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC di bit.ly/FGCC online clinic. Sekian pada news kali ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dari kita untuk Tuhan. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Hari ini kita mau menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memuji tanpa henti. Kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan.
the God who's faithful, and you are the greatest God that we know. And we want to sing, we want to say to you, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you bring hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we put our praise, we put our praises. Your breath in our lives, so we put out a praise to you only. You give life, you are life, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that's broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we put out our praise, we put out our praise. It's your breath in our lives, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lives, so we put out our praise, we put out our praise. It's your breath in our lives, so we put out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
sing it. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, you are a great God. I'm really thankful for all of your greatness, all of your blessing to us. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji, dan kami tidak hanya rindu untuk memuji Tuhan, tapi kami juga rindu akan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, yang akan berbicara pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu lagi para Sobat Fresh. Kiranya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat, serta fresh. Ya, hari ini saya mau menyampaikan topik yang sangat penting buat kita, yaitu Progress and Resolutions. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa menyerahkan firman Tuhan. Bapak Sorgawi, kami serahkan firman-Mu sebentar, kami akan belajar sama-sama. Biarlah urapi hamba-Mu dan juga semua kami yang mendengarkannya, supaya kami boleh sungguh-sungguh dibawa kepada pengertian dan apa yang menjadi maksud-Mu pada hari ini. Kami serahkan waktu ke depan, beri kami sukacita, kerelaan untuk menerima firman-Mu. Serahkan waktu ini Tuhan, di dalam tangan kasih kuasa-Mu, biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15, ayat yang sangat penting untuk kita di tahun 2021 ini. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kita garis bawahi kata kemajuanmu nyata ya bagi semua orang. Dalam terjemahan bahasa Inggris GNT mengatakan seperti ini, practice these things and devote yourself to them in order that your progress may be seen by all. Ya, kiranya supaya kemajuanmu, progresmu nyata dan bisa dilihat bagi banyak orang. Bagian ini adalah, ayat ini adalah pesan dari Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius ya, dan bisa dibaca dari ayat 12 sampai 16. Jadi ada banyak pesan Paulus kepada Timotius untuk Timotius mengalami kemajuan dalam hal menjadi teladan, dalam hal kemudian membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar, juga dalam membangun atau mengembangkan menggunakan karunia yang dia miliki ya. Dan Timotius adalah seorang anak muda yang luar biasa, karena masa mudanya dia sudah menjadi seorang kepercayaan Paulus, menjadi asisten Paulus. Bahkan kemudian Timotius ini juga menjadi seorang pengajar dan juga menjadi seorang gembala, menjadi seorang pastor di jemaat yang bernama Efesus. Jadi kita bisa melihat bahwa tugas Timotius ini sangat besar dan dia perlu mengalami progres. Jadi kenapa progres itu diperlukan? Why progress is important? Jawabannya adalah the better you are, the better influence you have. Ya, semakin baik diri kita, semakin bertumbuh kita, semakin kita mengalami progres, maka semakin besar pengaruh kita. Jadi memang Tuhan tempatkan kita sebagai orang-orang yang punya pengaruh, ya kan? Dan pengaruh yang baik tentunya di sekolah, di rumah kita, di gereja, di komunitas, di pekerjaan, di dunia usaha. Tuhan mau kita memberikan pengaruh, sehingga banyak orang boleh mengalami perubahan, banyak orang mengalami nilai tambah, banyak orang juga boleh kita bawa kepada Yesus melalui kehidupan engkau dan saya. Dan kita semua merindukan progres. Dan salah satu cara yang menolong, ya, ini salah satu cara tools yang berguna buat kita adalah kalau kita membuat resolution. Kenapa? Dengan resolution maka fokus atau progres kita menjadi lebih terarah, menjadi lebih fokus, supaya energi, supaya waktu kita lebih terarah kepada hal-hal yang menjadi kerinduan untuk kita capai, untuk mengalami progres ya. Jadi resolution is a plan for something to be done or a goal to achieve. Jadi resolusi adalah rencana untuk sesuatu diselesaikan atau goal atau target tertentu yang kita mau capai. Mungkin ada tahun ini yang rindu bisa belajar berenang, ya, yang rindu bisa berenang, yang kemudian ada yang rindu untuk bisa nyetir mobil, ada yang rindu main gitar dan sebagainya. Dan FGCC
sudah menyiapkan ya desain New Year's Resolution. Ini sekali lagi tools ya untuk menolong kita supaya resolusi atau progres kita menjadi lebih terarah, lebih terfokus. Ya, kenapa? Karena kita bisa lebih tahu area apa yang kita mau fokuskan, yang mau kita improve, supaya sekali lagi energi dan fokus kita, waktu kita lebih terarah untuk mencapai progres yang ada. Jadi itu tujuannya ada resolusi, ini menolong ya. Dan kemudian tujuan dengan ada menyusun resolusi adalah kita bisa lebih termotivasi, kita bisa lebih ada reminder. Karena di zaman sekarang begitu banyak informasi, begitu banyak berita, begitu banyak hal yang bisa mendistract kita, bisa mengalihkan fokus kita. Jadi dengan ada tulisan ini membuat kita lebih termotivasi dan diingatkan, ya, ada reminder, makanya bisa tempel nantinya di tempat yang mudah terlihat, di meja kerja kita, di meja belajar kita, atau tempat yang mudah terlihat. Dan ada orang-orang yang kreatif, mereka tambahkan dengan gambar-gambar yang mereka rindukan tercapai. Misalnya, mereka ingin punya mobil tertentu, mereka ada posternya tempel gitu ya, supaya sebagai memotivasi dan sebagai reminder, supaya sekali lagi mereka fokus ya untuk bisa memiliki dengan menabung, dengan kemudian nabung, kemudian gimana bekerja supaya bisa mendapatkan uang tertentu dan bisa membeli mobil yang mereka rindukan. Dan ada sekali lagi resolusi ini berguna ya untuk kita fokus, memotivasi dan sebagai reminder buat kita. Dan saya pribadi sangat dapat benefit dengan ada resolusi yang disusun, yang ditulis, supaya jadi saya lebih tahu dengan saya menulis, saya mengolah itu, saya merindukan, saya mendoakan ya. Dan itu yang sekali lagi resolusi ini membantu kita fokus, kita terarah dan memotivasi dan juga sebagai reminder buat kita ya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam penyusunan resolution. Yang pertama adalah put God first. Jadi menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Ya, put God first in everything that we do. Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, acknowledge Him, kita mengakui Dia. Dan kita belajar yang minggu lalu dari Amsal pasal 19 ayat 21. Mengatakan seperti ini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita belajar bahwa menyusun resolusi, menyusun rencana itu penting. Tetapi Tuhan adalah penentu keputusan akhir. He makes a final decision. Jadi ketika kita punya rencana, jadi sekali lagi rencana itu baik ya, rencana itu bagus, tetapi mari dengan sikap hati yang rendah hati, sikap hati yang berdoa, dan kita akui bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita rindu bukan bicara tentang rencana kita, bukan tentang kita, tapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dan melalui kita. Apa sih yang menjadi rencana Tuhan? Kita rindu rencana kita yang kita susun bisa kita selaraskan, kita bisa sesuaikan kepada rencana Tuhan. Karena keputusan Tuhan yang menang, keputusan Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi rencana yang di luar, atau rencana manusia di luar kehendak Tuhan, maka rencana manusia itu akan gagal, akan hancur, akan berantakan. Tapi saya berdoa supaya di tahun ini terutama dengan situasi yang tidak pasti, kita lebih lagi mau apa sih menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita perlu susun rencana, tapi rencana kita adalah harus kita tunduk, kita sungguh-sungguh taat, kita sungguh-sungguh belajar bahwa kita perlu rendah hati, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, ya di masa depan, bahkan hari esok aja kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, saya suka dengan tulisan pada Instagram seorang teman saya menuliskan seperti ini, pijakan dan kekuatan kita untuk berjalan di tahun ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada cara yang lebih manjur daripada itu. Luar biasa ya. Bahwa pijakan artinya dasar untuk kita menjalani tahun ini adalah hubungan dengan Kristus. Kita nggak tahu dunia ini seperti apa yang terjadi, ya. Tapi dengan kita menyerahkan, mengandalkan Yesus, membangun hubungan intim itu menjadi dasar pijakan.
itu menjadi kekuatan untuk kita menapaki hari demi hari di tahun 2021 ini. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan pernah mengandalkan orang-orang, jangan pernah mengandalkan harta benda, karena itu semua rapuh sifatnya. Bahkan jangan mengandalkan juga rancangan manusia. Ya, rancangan ini penting, tapi sekali lagi hanya menolong sifatnya supaya progres kita terarah. Tapi segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tapi jangan juga ada yang trauma ya dengan menulis resolusi sehingga hidupnya tentunya lebih tidak terarah, tidak jelas tujuannya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang poin ini. Ya, kita masuk poin yang penting berikutnya. Yang kedua adalah mari di dalam dasar menyusun resolusi adalah make smart resolution. Kita membuat resolusi yang cerdas ya. Jadi kata smart itu adalah rencana itu adalah spesifik kata S-nya ya. Huruf S-nya adalah spesifik, jelas apa yang mau dicapai ya. Kemudian measurable, terukur berapa kilo turun berat badannya, berapa penambahan tabungannya, berapa ringgit, berapa rupiah. Kemudian karirnya seperti apa, kuliahnya mau tamat tahun ini mau ngambil berapa semester, kapan tamatnya. Jadi semuanya bisa terukur, kemudian achievable, dapat dicapai. Ya, ini ada hubungan sama realistik juga, cukup realistis bisa tercapai. Kita tahu bahwa itu memang rasanya berat, tetapi kita tahu ya dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan usaha yang sungguh-sungguh, kita tahu kita bisa mencapainya. Ya, seperti saya misalnya tahun lalu ini mengambil mata kuliah, saya harus selesaikan master ya kuliah. Saya yakin bisa ambil 3 gitu untuk menyelesaikan modul Master Leadership Development di Bible College Malaysia. Nah, puji Tuhan saya bisa selesaikan, bahkan saya tambahkan dengan 2 mata kuliah lagi, jadi bisa menyelesaikan 5 mata pelajaran master. Tapi saya tahu berat memang mata kuliahnya master, tapi saya tahu itu achievable dan realistik ya. Dan timely, ada jangka waktunya kapan tercapainya. Jadi seperti poin pertama tadi itu put God first ya, put God first. Jadi ketika kita mengisi kolom-kolom ini sekali lagi bukan hanya bicara tentang apa yang kita mau capai, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya dengan sikap hati berdoa, dengan rendah hati, maka Tuhan akan membantu mengarahkan kita. Bagian yang mana perlu kita tulis, bagian mana yang kita perlu isi ya. Dan waktu kita menulis kolom-kolom ini tidak harus semuanya, tapi kalau yang mau mengisi semuanya juga silakan. Ya, ada beberapa area ini, tapi yang tahu bahwa memang tidak bisa banyak, pilih aja 2, 3, sampai 5 ya, yang tahun ini engkau mau capai dan terukur, jelas, spesifik ya, kapan mau tercapainya, kemudian action plan-nya apa, oh saya mau turunkan berat badan misalnya, itu contoh yang paling sering ya kita buat ya. Tapi langkah-langkahnya perlu lebih jelas ya, perlu konsistensi. Atau yang kuliah mau selesai tahun ini, yang mau relationship-nya lebih serius lagi, atau mau merencanakan pernikahan tahun ini, jelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Jadi sesuai dengan yang Tuhan gerakkan dan juga sesuai dengan peran kita masing-masing. Kapasitas setiap kita kan, setiap orang beda-beda. Ada yang sebagai pelajar, mahasiswa tentunya beda. Kalau dengan seorang karyawan, seorang staff ya, kemudian misalnya seorang businessman, ibu rumah tangga, beda-beda. Tapi ini bisa applicable, bisa dipakai ya untuk membantu sekali lagi memfokuskan hidup kita kepada progres yang lebih terarah, yang lebih terfokus, dan energi waktu yang ada lebih tersalurkan ya. Oke, dan ini juga bisa dibahas ya, dan bahan ini standar, tapi bisa ditambahkan, bisa dirubah, dan kalau bisa membahas di Freshcom, di Komsel tentunya lebih baik lagi, karena bagian mana yang perlu di-adjust, kadang-kadang dari pembahasan, apakah resolusi ini cukup smart, bisa tercapai nggak, perlu di-adjust nggak, perlu lebih dipertajam nggak. Kemudian ada accountability, bisa saling mendoakan, saling
saling mengarahkan, ya, memotivasi satu dengan yang lain. Oke? Dan pertanyaan saya kepada kita semua adalah, siapa di sini yang pernah membuat resolusi seperti ini? Ada banyak ya yang pernah menyusun ya resolusi. Siapa yang belum pernah sama sekali? Ya boleh coba ya, boleh dimulai ya. Ya, untuk bisa memulai disiplin menulis ini sangat bagus. Membuat pikiran kita, membuat lebih terarah, apa yang kita mau lakukan, yang kita mau capai di tahun ini. Tapi ada nggak di antara kita yang dulu pernah nulis, pernah nyusun resolusi, tapi kemudian menjadi rasa bersalah, kemudian merasa terintimidasi, kemudian menjadi trauma, nggak mau lagi nanti malah menyerang balik ya. Kenapa menjadi rasa bersalah? Karena dia bilang seperti ini, yang tercapai cuma 10%. Dia nulis 10 goal di tahun itu, tapi yang tercapai cuma 10%. Jadi mungkin ada beberapa alasan mengapa yang terjadi cuma 10%. Bisa, yang pertama karena terlalu banyak yang dia tulis. Atau terlalu banyak pinginnya, terlalu muluk-muluk, ketinggian. Jadi akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi yang kedua alasannya karena kurang disiplin, kurang konsisten, menyebabkan apa yang sudah direncanakan tidak bisa tercapai. Tidak dilakukan ya dengan sungguh-sungguh. Tapi saya berdoa supaya di masa sekarang engkau dan saya sudah lebih bijaksana, sudah lebih dewasa harusnya. Jadi kita bisa fokus ke beberapa hal yang kita rasa ini akan kita bisa capai di tahun ini, akan mendorong kita, memotivasi kita. Ya, tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan kesungguhan kita, dengan dukungan komunitas. Kita akan melihat sekali lagi tujuannya kan ada progres di tahun ini. Kenapa perlu progres? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjadi pribadi lebih baik, pasangan kita diberkati, anak-anak kita diberkati, teman-teman kampus kita diberkati, komunitas kita diberkati. Kalau engkau bekerja, memberikan nilai tambah buat company-mu, ya, dimanapun kita berada, kalau kita ada progres, ada kemajuan, maka memberikan pengaruh dan dampak lebih besar. Dan resolusi, sekali lagi, ini alat, tools. Karena kalau kita tidak menulis, kita bisa lupa, kita gampang terganggu, kita bisa tidak tahu apa yang kita mau arahkan, kita mau fokuskan di tahun ini. Jadi saya berdoa supaya boleh dimulai lagi ya. Jangan trauma, jangan terintimidasi, jangan sampai merasa bersalah gitu ya. Ya boleh dimulai lagi nih, satu hal yang sekali lagi saya merasa tahun ini kita perlu buat. By the way, FGCC pernah buat ini berapa tahun yang lalu, rutin setiap tahun kita buat. Tapi belakangan kita tidak buat ya. Tapi saya merasa tahun ini perlu kita buat lagi. Supaya progresnya lebih terarah, lebih terbantu juga. Cuma sekarang kita lebih dewasa tentunya. Arahannya, kemudian saling mengingatkan poin-poin penting, apa yang menjadi prioritas yang mau dicapai di tahun ini. Dan kita bisa dapatkan soft copy-nya hari ini atau besok ya. Jadi bisa minta kepada leader, para volunteer, atau lewat Freshcom masing-masing. Ya, dan bisa di-print masing-masing, dan kemudian sekali lagi ini menjadi motivasi dan reminder, tempel atau letakkan di tempat yang mudah terlihat, di depan meja belajar, meja kerja, atau di lokasi yang sering kita lihat dan menjadi motivasi dan reminder buat kita ya. Oke. Jadi di sini New Year's Resolution tahun 2020 ini ada areanya ya yang kita mau capai ya. Ada beberapa area, ada spiritual life and ministry, ada education and skills, ada family, friends, relationship, finance and career, ada health and character, ada atau others ya. Jadi spiritual life and ministry misalnya, ya kita rindu devotion, kita rindu baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Mari mulai yang sederhana ya. Kemudian ministry tahun ini mau rindu menjadi seorang core team dalam Freshcom, atau menjadi FCL, Freshcom leader, atau mau terlibat dalam pelayanan musik, nyanyi ya tahun ini ya. Kemudian tulis spesifik, kemudian juga action plan-nya. Misalnya action plan-nya mau terlibat dalam pelayanan musik, hubungi
HOD, Head of Department, kemudian ada rekrutmen seperti apa, kemudian kapan mau mulai terlibat dalam pelayanan. Jadi jelas ya, oh tahun ini misalnya dalam education mau tamatkan kuliah, mau ngambil berapa mata pelajaran, kapan selesainya ya. Kemudian ada area misalnya skills apa yang mau dikembangkan, mau belajar masak, kursus bahasa, ya kursus berenang, atau menambahkan technical skill, soft skill, kemudian family, friends, relationship mau lebih invest, quality time, better communication, kemudian memberikan perhatian, kunjungan, hadiah, atau ada yang merencanakan pernikahan tahun ini barangkali ya. Kemudian finance and career, finance-nya mau saving, investment, kemudian dalam career-nya mau mengalami promosi sehingga ya akan promosi bagaimana caranya, perlu ikut seminar apa atau perlu ikut tambahan training apa, atau bagaimana belajar untuk bisa bangun people skill-nya lebih baik ya, dan sebagainya di area karir ya. Kemudian health and character, health kesehatannya, mau lebih fit, mau lebih punya pola hidup yang lebih sehat ya. Karakter mau lebih sabar, lebih pengertian, lebih dengarkan orang, lebih bisa mengelola emosi juga, stress management, pintar dalam komunikasi ya. Kemudian dalam others mungkin mau rencanakan holiday tahun ini tapi nggak bisa keluar mungkin, tapi lokal ya nggak apa-apa. Atau ada yang merencanakan mulai kesempatan gardening kan, banyak yang tanam cabai, tanam tomat, belajar ya gardening. Kemudian ada painting, ada yang melukis ya. Ada banyak hobi-hobi yang bisa dikembangkan atau ditingkatkan, creativity, inovasi yang bisa ditingkatkan ya. Dan ini bisa disesuai. Sekali lagi tidak harus mengisi semua, pilih beberapa, fokus ya. Dan sekali lagi ini bukan tentang kita aja, tapi apa sih yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan ya, put God first. Dia menuntun, mengarahkan kita. Ya, mengalirkan hati kita ke area apa yang menjadi kehendaknya di tahun 2021 ini. Area mana? Mungkin mau lebih perhatian untuk family, keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Ya, bisa tulis di sini. Jadi rutin doakan setiap hari untuk orang tuamu supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Ya, oke. Dan sekali lagi bisa bahas di Freshco masing-masing supaya lebih smart ya resolusinya, dan ada accountability, saling mendoakan, ada adjustment, dan biarlah semuanya mengalami progres ya di tahun ini ya. Dan poin yang terakhir yang mendasari resolusi adalah be intentional and consistent. Mari melakukannya dengan sengaja dan lakukan dengan konsisten. Jadi ada banyak dari kita yang kebanyakan orang ya memulai tahun baru itu semangat, penuh dengan excitement, tetapi banyak yang kemudian mulai kendor ya baru minggu kedua, minggu ketiga ya, kemudian mulai kendor, mulai terasa tawar lagi, hambar lagi. Jadi kadangkala semangat dan excitement hanya bisa membawa kita melewati Januari, tapi konsistensilah yang akan membawa kita ke masuk Februari, Maret, April, dan seterusnya, bahkan menutup tahun ini sampai akhir Desember ya. Kemudian kita bisa melihat ada progres dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari lakukan dengan intentional dan lakukan dengan konsisten ya. Apa yang kita rindu ada progres di tahun ini. Mungkin ada yang merindukan secara rohani, dia devotion ya, dia baca Alkitab setiap hari, ya lakukan. Ya bangun pagi, ya saya biasa setelah renungan, saya devotion, saya share ya melalui sosial media atau juga melalui beberapa grup WhatsApp, itu menolong ya supaya ketika saya terbiasa melakukan itu akhirnya menjadi kebiasaan ya, bahwa saya ketika share saya tahu bahwa saya sudah renungan hari itu. Jadi saling melengkapi, saling membangun ya kan, antara ketika saya berbagi dan saya tahu bahwa saya sudah devotion hari itu. Jadi sebenarnya bukan hanya bicara berbaginya ya, bukan sharingnya, supaya dibaca orang, enggak, bukan itu tujuan utamanya. Ya mungkin banyak orang diberkati, yes, jelas. Tapi juga ini bicara tentang hidup kita, disiplin, konsistensi, dan yang paling beruntung adalah orang yang pertama diberkati dengan disiplin, konsistensi adalah diri kita sendiri ya. Jadi
kalau kita lakukan dengan konsisten, itu akhirnya menjadi bagian hidup kita, bukan jadi kewajiban, nggak perlu dipaksa ya. Seperti gosok gigi misalnya. Karena sudah dilakukan dengan sengaja, konsisten, bertahun-tahun lamanya, itu bukan kewajiban lagi, itu otomatis. Itu subconscious mind kita, alam bawah sadar kita yang mengarahkan kita untuk gosok gigi. Jadi bayangkan kalau ada hal baik, kita bisa lakukan tanpa dipaksa, bukan kewajiban, tapi itu jadi culture, jadi budaya. Ya, bukan lagi event, bukan lagi program. Oh, program diet, program olahraga, itu program event. Itu hanya kadang-kala sementara perubahannya. Tapi yang kita mau adalah kalau kita build intentionally, ya, kemudian konsisten, itu jadi inside out, menjadi culture, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi itu bukan lagi menjadi satu kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Contoh, saya terbiasa olahraga kan, memang dari kecil habit olahraga. Jadi dulunya main futsal, sepak bola, badminton ya, tapi dengan bertambahnya umur, kemudian situasi yang ada sekarang, nggak bisa lagi olahraga seperti itu kan. Tapi saya tetap maintain dengan jogging, dengan walking, dengan gym ya. Karena itu saya udah lakukan, itu jadi habit, bisa 3-4 kali dalam seminggu saya lakukan. Terbiasa, tubuhnya memang udah jadi kebutuhan untuk olahraga. Jadi kalau belum olahraga, belum berkeringat, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya. Jadi ada banyak hal-hal baik yang kita bisa bangun, itu menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi kewajiban. Ya, saya berharap progres kita itu bukan karena tahun 2021 ada resolution. Enggak, ini hanya seperti men-trigger ya, memicu, mendorong kita supaya membangun kehidupan yang terus ada progres. Seperti minggu lalu saya katakan, teman saya, sahabat saya punya moto, no days without improvement. Tidak ada hari tanpa kemajuan. Jadi kemajuannya itu bukan sesuatu yang spektakuler kadang-kadang ya. Yang namanya kemajuan itu progres, langkah demi langkah. Jadi mari kita membangun intentional, ya, be intentional and consistent. Lakukan dengan sengaja dan konsisten akan menjadi culture, menjadi budaya. Ya, jadi resolusi ini bukan tentang capek ya, susah ya melakukan ini dan itu. Bukan itu tujuannya. Tapi ini tentang hidup kita, siapapun kita. Baik sebagai ibu rumah tangga pun bisa bertumbuh banyak hal dalam rohani, dalam komunitas, dalam parenting. Itu juga kemajuan. Ya, dalam komunikasi, marriage, ada kemajuan. Ya, ini bukan tentang melakukan ini dan itu, tapi tentang hidup kita. Ya, it's about being, not just doing. Who we are, not just what we are doing. Jadi mesti ingat ya, kita yang akan beruntung kalau kita mengalami progres. Kita akan punya pengaruh dan kita akan semangat. Karena kita keep humble, keep learning, kita belajar terus dan kita akan keep growing. Kita akan mengalami progres. Sehingga banyak orang diberkati ya dengan perubahan, dengan pertumbuhan kita. Jadi progres tidak otomatis, tidak terjadi tiba-tiba, tapi merupakan usaha yang disengaja, intentional dan konsisten ya. Jadi mari kita mulai dengan hal yang sederhana, renungan, ya, baca Alkitab setiap hari, olahraga, mulai jalan 1 kilo dulu, minggu ini 1 minggu sekali aja, minggu depan 2 kilo, kemudian tambahkan frekuensi setiap minggu jadi 2 kali, ya apa yang menjadi kerinduan untuk kita progres, ya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan peran kita masing-masing sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai profesional, sebagai businessman, sebagai ibu rumah tangga, semua kita bisa mengalami progres ya. Dan saya tutup dengan mengutip ucapan tahun baru dari teman saya yang dia kirimkan ya melalui WhatsApp, mengatakan seperti ini, "The elevator to success is out of order in 2020. Let's use the stair of 2021, one step at a time." Ya, elevator atau lift sukses yang membawa kita cepat ke atas tahun 2020 rusak liftnya, elevatornya rusak.
Tapi mari di tahun 2021 kita mulai menapaki tangga ya, step by step. Climb up, menanjak selangkah demi selangkah. Kelihatannya kemajuannya tidak spektakuler, tapi ada progres langkah demi langkah. Ya, dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan sengaja dan konsisten ya. Dan bicara tangga ya, kebetulan di sini ada tangga. Kita lihat tangga ini didesain memang seperti ini supaya tujuannya adalah kita bisa menapakinya ya, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Tidak ada tangga yang lompat tinggi gitu kan, bahaya. Dan bukan itu tujuan tangga. Tangga adalah tahap demi tahap. Bayangkan kalau tangganya di tahap pertama atau tahap keduanya di sini, gimana untuk naiknya kan? Dan tangga seperti itu berat untuk naiknya, dan kedua tidak stabil, tidak kuat, tidak punya dasar-dasar yang ikut membuat rangka pilar dari tangga ini menjadi kuat. Dan untuk naik tangga itu step by step ya kan, dari langkah pertama dan pijakannya kuat dan menuju tahap yang berikut, yang kedua ya, dan seterusnya. Ya, inilah fungsi tangga step by step. Nah, saya berharap ya tahun ini dengan situasi yang ada membuat kita akan naik ya, tangga menapaki tangga langkah demi langkah ya. Dan saya berharap dan saya berdoa kiranya progress and resolution kita akan alami di tahun ini. Sekali lagi mulai dari put God first. Tempatkan Tuhan di tempat yang pertama, dan kita mulai make smart resolution. Tidak perlu isi semua, tapi bisa fokus ke beberapa hal yang smart, yang kita bisa capai, yang terukur, yang realistis, yang ada timely ya. Dan kemudian spesifik dengan jelas. Kemudian kita bahas ini bisa melalui Freshcom supaya bisa lebih tajam, lebih terarah, lebih fokus. Dan lakukan semuanya. Progres pertumbuhan kita melalui yang namanya be intentional and consistent. Sengaja dan konsisten. Saya berdoa di tahun 2021, walaupun situasinya tidak pasti ya, tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik, karena adalah kehendak Tuhan untuk engkau dan saya mengalami progres, kemajuanmu nyata, dan bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saya mengajak kita untuk di tahun ini kita semakin menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup setia dan menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu
Biarlah Tuhan di tahun ini kami mengalami progres dan kami tidak trauma, tidak takut Tuhan dengan resolusi, tapi kami mulai dengan lebih bijaksana, lebih dewasa Tuhan di dalam menggunakan tools cara yang baik ini melalui resolusi untuk kami boleh melihat progres terjadi buat sekolah kami, buat pelayanan kami, buat rohani kami, buat keluarga, buat pekerjaan, setiap area dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa dan menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, kuatkan mereka yang sakit Kau sembuhkan. Yang beban berat hari ini mereka mendapat kelegaan daripada Engkau. Yang sedang berdoa dan menantikan jawaban doa, biarlah Engkau sungguh-sungguh memberikan jawaban doa, jalan keluar, arahan hikmat daripada Engkau untuk mereka Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk situasi dunia yang terimbas karena COVID-19, Tuhan berdoa untuk mereka yang terinfeksi, pulihkan, sembuhkan. Dan mereka yang kesedihan karena mengalami kehilangan, Tuhan Engkau juga menghibur, menguatkan mereka. Berkati dokter, APD yang digunakan, rumah sakit, tenaga medis semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan juga vaksin yang ada Tuhan boleh digunakan dengan efektif untuk pemulihan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, pemerintah negara yang ada, Indonesia, Malaysia, dan di dunia ini Tuhan berkati. Pemerintah, biarlah mereka dengan kebijaksanaan, dengan hikmat daripada Engkau untuk memimpin negaranya dan boleh mengabdi kepada rakyat yang mereka pimpin. Kami serahkan Tuhan, berdoa untuk para volunteer yang sudah melayani hari ini, juga berkati mereka. Balas setiap apapun yang mereka lakukan, jadi payah mereka tidak sia-sia. Berkati juga setiap persembahan yang diberikan hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Biarlah uang yang ada boleh dikelola dengan sebaik mungkin oleh FGCC untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan, dibangun, dimuridkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat hari ini, dan kami bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah Engkau terus pimpin kami, untuk kami juga semakin mengalami progres dengan pimpinan, dengan arahan daripada Engkau. Kami menempatkan Engkau di tempat yang pertama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah ini, mari arahkan hati pikiran-Mu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah sehingga Engkau akan terus naik, bukan turun. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang Kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus kita percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk membahas resolution ya di komsel masing-masing supaya bisa di-adjust, bisa dipertajam, dan juga semakin smart. Ada accountability dan saling mendoakan ya. Dan Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. God bless you.